Muhammad bin Husain I'lam rahimana wa huwa iyyaka anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad a'lamaka iku merohno sapa mirsakno sapa nabi ka ing sira fi hadal hadis ing dalam ikhlas hadis anna Jibril saat temene malaikat Jibril alaihi salam innama sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabi ana ing ngarepe sahabate para nabi innama arada mesti ngersakno sapa Jibril ayu alimahum ing yen to ngeruhna sapa Jibril ing para ashab amrodinihim ing urusan agamane para sahabat. Fayam bagi mongko saejo al muslimin apa ya alamu yang to ngerti sapa al muslimin hu ing amrodinihim. Terus pikirannya Syekh Al-Ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Jibril itu buatan takok carane sugih. Saiki wong ketakok kiai iku salah alamat. Wong alim takoki carane sugih, carane dadi bupati, terus carane entuk dhuwit akeh. Wong alime dhewe ra pati titik dhuwit ditakoki. Kadang kula ki sewani tiyang Gus kula bojo kula kathah carane rukun piye. Wong kiyaine ora wani wae kok takoki carane rukun. Jadi intinya niku pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tangklet urusan agama. Artinya yang perlu dingerteni itu urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai itu rapati seneng jabatan, kadang ditakoki tiyang carane dadi bupati. Nak dadi bupati salami templek 2 juta, nak ora dadi darani donyane ngobos. Seloro kabeh dadi kiai niku. Lan kula seneng nak. Terkenal donga kula ra mandi, mergo nak mandi repot. Dadi dukun. Dadi saniki repot. Kula gak ada cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Diceritani bapak kula. Bapak Nurian lami ngaji kalian Ki Hamid. Jadi dawuh beliau iku soleh zaman akhir ku repot, hisape gede ya. Mergo terkenal wali dongane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayah marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekeki dhuwit. Mari hisab tok mergo agama sudah dikonversi sebagai materi. Mulane beliau pernah menangis, aku soleh-soleh ku ngene golek ridane Allah kok dadi wong sowan ngekeki dhuwit, ngekeki gula terus sampean piye aku ning akhirat. Jadi jangan kira para wali itu senang ketika banyak mendapat apa? Penghormatan, karena takutnya kesalahan ini terkonversi sebagai apa? Materi. Apalagi orang sekarang itu, kalau orang dulu tanya kan jelas ya, yas'alunaka madza yunfikun. Kalau uangnya banyak tanya, kula kekno sinten. Kalau ahli falak ya tanya yas'alunaka anil ahillah. Ketentuan tanggal penanggalan komaria itu gunane nopo ya Rasulullah. Kalau punya warisan ya tanya warisan. Jadi intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau mau istifadah kalian gezofur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qol. Jadi ini kan diulang-ulang fi hadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazah, itu biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampai tok sing tak kayak diskon. Agar wong ya udah ngene. Mulane nek dilkon ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Niku mesti klenik nih. Ngene ku kanca kula sak kelas kalian Gus Munib. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau bener juga ganjarannya akeh. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewean niku terus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji ya. Hadis kok enggak mutawatir itu enggak mutu. Paling firrut batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahadi itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi. Kalaupun sahih itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Gus Sobur tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik. Sehingga beliau diasingkan sama Sidina Utsman di Robadah gitu. Karena apa? Kesalehannya ini bikin publik itu agak gaduh. Nggak kebayang kalau para sahabat itu ngikuti siapa? Abu Dzar.
karena ada kesalehan pribadi yang mengganggu kestabilan publik. Jadi Abu Dzar nanti kan diberi kesempatan pidato, seneng dunia orang di duit rapopo, gak badek, gak popo, gak pidato, gak urip mau sedih lu kayaknya. Mau itu kan Pekalongan fakir kabeh. Mau orang iso nggawe acara pengajian itu. Sehingga kesalahan-kesalahan pribadi itu ya dianggap Abu Dzar soleh, itu urusan beliau. Makanya komentar Imam Ghazali tentang Abu Dzar, faqad kana min ashabi Rasulillah man huwa a'lamu minhu wa man huwa awra'u minhu. Tapi ternyata tidak punya pilihan kayak Abu Dzar. Beliau itu nanam anggur saja nggak berani, karena takut sebagian anggur kalau terbeli pasti sebagian itu dipakai syaribul khamr. Jadi kira-kira kalau Abu Dzar hidup sekarang nggak berani beli pulsa, karena digoweanan kadang demenan macam-macam. Iya kira-kira nggak berani jual pulsa. Mungkin jual badik juga agak berani. Nak kanggo wong engkek kan terus dinggo ngerayu wong lanang juga berani kira-kira seperti itu. Nanti jual pulpen ya gak berani, ya nak dituku santri gue ngaji, nak dituku mereka gue korupsi, tanda tangan korupsi. Jadi, wah itu kalau jadi gerakan masif kan orang bisa mati semua. Ya. Masyhur itu khilafnya Abu Dzar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi sehingga saya sendiri secara pribadi itu sering ikuti Mbah Mun yang ngendikan di depan publik. Meskipun saya sering, terutama Gus Sofur tentunya, sering dapat wasiat khusus. Tapi saya tetap lebih seneng yang ngendikan di depan publik, karena ukurannya lebih jelas. Ya saya ulang lagi, ukurannya lebih jelas. Satu, saksinya banyak. Dua, pasti itu ukuran umum. Cek sing cerdas, setengah cerdas. Tapi kalau dingendikano khusus kan, cung, jadi kiai itu ya nak subuh aja kodok, itu kan nasihat campur ngenyak itu kan. Karena apa ya, itu kan agak-agak ngamuk tapi halusan itu. Jadi, tapi kalau umum kan standarnya jelas, apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Zofur hilang, nggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik. Nggak semua yang diunek-unek sampean takokno. Kadang wong takok nasib, Gus. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta, gak iso nyaur. Kadang wong takok, kalau diutang 1 miliar caranya nyaur piye? Wong kene diutang 1 juta ora carane nyaur kok ditakoki sing utange napa? 1 miliar. Kulo nu santri, bojone niku 3 wong sugih. Kowe iku urang kesuwan kula takok carane ngrukono bojone. Ya kene bingung piye carane. Bojo sitok kowe kudu urip malah. Ditakoki bojo napa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok cerewet wali apa meneh nak telu, dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dene nate nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula. Niku termasuk mukroh napa mboten Gus? Karena saya melafatkan itu dipaksa diancam. Bojo pertama mau nopo? Diware. Lah iku nang fikih kan hanya ada syartul ikrah, itu mukrih harus mampu mewujudkan mahaddadahu. Kan arah megat tak patah. Ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora ketak patah ini ndak, ini kasusnya beda. Nak rabok turuti aku mati. Itu kan bingung. Ya saya seduarian Gus Zofur jawab wallahu alam. Nunggu Jibril ya sudah akan datang gitu. Artinya gini ya, problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya koyo gawane di bojo akeh ya mesti sumpek, ngurmat wong wedok sitok sumpek apa meneh telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, wis biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafakoh pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid,
itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan ya. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya yai duko, baru pertama itu saya melihat yai itu agak duko. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pangeran itu kadang ngersakno kabeh ku ana sangsine, cara bahasa modern ana sangsine. Ya tujuane pangeran iku wong ben tobat ben balik nang Allah. Jadi ana wong uripe ngawur diutang, ya sangsine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kesalahan itu pantese ya ana sangsine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksi iku, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Enggak sampean misalnya zaman mondok ra sregep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi